Halo semuanya, ini adalah general reading untuk kalian yang berzodiak Gemini. Tema readingan kali ini kabar orang masa lalu, gitu ya. Tidak ada batas waktu untuk readingan ini, timeless ya. Kapanpun kalian tertarik menonton video ini, mungkin ada hal-hal dalam readingan ini yang harus kalian ketahui tentang orang masa lalu kalian, gitu. Bacaan ini bersifat sangat universal, tidak akan cocok untuk kalian semua yang menonton video ini. Apapun hasil dari readingan ini, ambillah sesuatu yang positif, yang bermanfaat dan resonate, cocok dengan energi kalian atau orang masa lalu kalian yang difokuskan, gitu ya. Oke. Jika kalian membutuhkan jasa personal reading dari aku, silakan menghubungi via chat WA. Nomornya sudah ada di story YouTube channel ini. Terima kasih. Aku akan mulai. Namun sebelum aku shuffle kartunya, aku akan tarik energi kalian secara universal. Oke. Bagaimana kabar orang masa lalu dari teman-teman yang berzodiak Gemini? Bagaimana kabar orang masa lalu dari teman-teman Gemini? Oke, aku langsung mulai aja. Aku merasa di sini dan melihat bahwa orang masa lalu kalian sedang dalam kondisi kehidupannya tidak aku ulang, aku melihat dan merasakan bahwa kehidupan orang masa lalu kalian tidak sedang baik-baik saja ya. Orang masa lalu kalian sedang kebingungan di sini, gitu ya. Sedang berusaha atau berjuang dengan kehidupannya, gitu ya, agar kehidupannya berjalan dengan seimbang kembali, gitu ya. Oke. Dimana dia saat ini sedang menunggu ya, dalam posisi menunggu, entah ini menunggu seseorang atau menunggu kabar ya dari seseorang, bisa juga, atau mungkin orang masa lalu kalian sedang melamar pekerjaan ya. Dia menunggu panggilan juga bisa, atau dia sudah mengusulkan ya untuk bekerja sama dengan seseorang, berbisnis bersama, dan dia sedang menunggu jawabannya yes or no, gitu ya. Atau bisa juga ini tentang hubungan, gitu ya. Dia menunggu kejelasan dari pasangannya juga bisa di sini ya. Oke, seperti itu. Dan aku lihat di kartu selanjutnya, kehidupannya banyak sekali hambatan dan rintangan, gitu ya. Kehidupannya tidak mulus, sangat terlihat di sini. Dia merasa untuk menjalani satu hari kehidupan butuh perjuangan yang cukup besar, gitu ya. Oke, kehidupannya sangat tidak stabil ya. Aku bisa katakan juga stuck di sini ya, tidak kemana-mana. Kehidupan orang masa lalu kalian sangat seperti menemui jalan buntu, gitu ya. Aku rasa seperti itu. Oke. Dimana dia itu di saat kondisinya sedang tidak baik-baik saja, atau bisa aku katakan saat dia
keadaannya susah, dia itu ingat loh sama kamu, ya, dia mengenang kamu gitu. Kamu tiba-tiba terlintas di dalam pikiran dan hatinya, dimana dia menyadari bahwa di masa lalu kamu sudah memberikan banyak hal yang terbaik untuk dia, namun dia tidak bersyukur atau tidak berterima kasih kepada kamu dan malah menyia-nyiakan kamu gitu ya. Untuk dia ingin gitu ya, suatu saat nanti dia bisa menghubungi kamu, bisa setidaknya berkomunikasi lah dengan kamu. Tapi dia tahu bahwa hal itu tidak mudah karena kamu di sini sudah menutup diri dari dia gitu ya, tidak mau berurusan lagi dengan dia gitu. Dia sadar akan hal itu gitu ya, dimana sebenarnya gitu ya, di lubuk hatinya gitu ya, dia menganggap gitu ya bahwa kamu adalah yang terbaik gitu ya, bahwa kebaikan kamu tuh masih diingat sama dia, bahwa ketulusan cinta dan kasih sayangmu tuh masih dia kenang gitu sampai saat ini, apalagi dalam keadaan dia yang sedang tidak beruntung gitu, dimana dia saat ini gitu ya sedang sangat fokus ya dengan kehidupan dia gitu, dengan apa ya, finansial dia gitu. Jadi aku bisa katakan di sini bahwa dia untuk hidup sehari gitu ya butuh usaha keras gitu, butuh perjuangan yang sangat keras untuk mendapatkan uang setiap hari untuk makan. Dia tuh harus berjuang sangat keras gitu ya. Jika dia ingin mencari pekerjaan yang baru, dia tuh harus bukan hanya dulu mungkin dia mudah mendapatkan pekerjaan, melamar pada 2 perusahaan diterima semua, bahkan dia aku rasa mengirim 10 surat lamaran kerja, tapi semua itu belum mendapatkan respon gitu. Rasanya sulit sekali gitu ya. Dia harus mengusahakan dengan keras. Ini tentang usaha dari orang masa lalu kalian untuk hidup sehari aja tuh tidak mudah gitu, butuh usaha yang sangat keras di sini aku rasakan ya, dimana hal ini gitu ya, tempaan kehidupan ini gitu membuat dia itu lebih dewasa gitu ya. Jadi dengan segala kondisi kehidupannya saat ini, semesta ingin dia itu lebih dewasa, bisa membuka cara pikir dan cara pandang dia yang lama menjadi yang baru gitu ya. Karena sudah waktunya dia itu bertransformasi gitu ya, tidak toksik gitu. Dimana ya dia selalu dihadapkan untuk saat ini dengan pilihan-pilihan yang sulit di dalam kehidupannya. Dia seakan bingung untuk menentukan sikap ya, apa yang harus dia ambil, apa yang harus dia pilih, kanan atau kiri. Seakan dua pilihan itu membuat dia itu merasa berat gitu, bukan merasa ringan gitu ya. Dia mau pilih kanan dan kiri itu dia lihat bahwa kecil gitu ya, peluangnya sangat kecil untuk dia itu bisa keluar dari belenggu kehidupan ini gitu ya. Rasanya tuh mau milih A milih B itu hampir sama gitu loh ya, namun dia harus memutuskan di sini agar apapun yang dia pilih memang akan membawa dia pada pelajaran kehidupan yang sudah dipersiapkan semesta untuk dia, dimana ego harus dihancurkan dari orang masa lalu kalian di sini ya. Aku melihat orang masa lalu kalian itu sangat egois sekali ya,
sangat mendominasi. Jadi tempaan kehidupan yang tidak mudah ia jalani saat ini itu akan menjadi sarana bagi semesta untuk menurunkan atau meruntuhkan keegoannya dia gitu ya, dimana dia gitu ya saat ini lebih menyendiri, lebih menutup diri gitu ya, lebih menjauh gitu. Dia sadar bahwa lingkungan dia saat ini ataupun di masa yang lalu itu tidak membuat dia menjadi seseorang yang jauh lebih baik, namun membawa dia pada situasi dan kondisi yang sulit seperti saat ini ya. Dia sadar bahwa lingkungan dia itu toksik gitu, jadi dia berusaha untuk keluar gitu ya, menghindar gitu atau pergi meninggalkan gitu ya dari lingkungan sosial dia gitu selama ini. Karena ya aku lihat di sini lingkungan yang kurang baik membuat watak dia ya, membuat sifat dia ya sangat negatif gitu ya. Dia orang yang keras gitu. Ketika lingkungan sosialnya toksik atau tidak baik, itu membuat tingkat keras kepalanya tuh semakin menjadi-jadi gitu ya. Aku lihat ada emosi yang sangat labil di sini. Dia suka marah, suka teriak ya, suka mengumpat juga gitu ya. Seperti orang yang maksudnya gini, dia berada, orang masa lalu kalian tuh berada dalam lingkungan sosial yang kurang baik. Ketika ditambah dengan kehidupan dia saat ini yang tidak mudah, membuat emosinya tuh semakin bergejolak gitu ya, bukan semakin calm down gitu, bukan semakin merendah, tapi semakin meninggi gitu ya. Banyak amarah, emosi negatif yang itu juga perlu dia kendalikan gitu ya. Oke, seperti itu. Kita lihat dari kartu selanjutnya. Oke. Ya, ada kartu transformasi ya. Seseorang ini memang sedang memasuki masa transformasinya. Dia harus mengubah segala hal di masa lalu yang dia pegang sebagai prinsip pandangan hidup, kebenaran itu harus diruntuhkan, harus dia ubah gitu ya. Dan ini yang membuat dia akan memasuki tahap fase kehidupan yang baru ya, dimana memang saat ini dia merasakan tersakiti oleh kehidupan, atau dia merasakan terbelenggu, terpenjara oleh kehidupan, dan ingin gitu ya untuk bebas gitu, bebas dari segala belenggu-belenggu ini dan menuju pada kehidupan yang lebih stabil seperti keinginan dia. Ya, apa yang harus diperbaiki dari orang masa lalu kalian, atau orang masa lalu kalian saat ini mungkin sedang berada di dalam masa mencari kebijaksanaan, mencari jati diri gitu ya. Orang masa lalu kalian tuh sedang ya mungkin mencari jati diri juga, mengoreksi diri bisa juga ya, mencari kebijaksanaan di dalam kehidupan ini gitu, di dalam dirinya dia, agar dia tahu hal-hal mana sih yang harus diubah, hal-hal baik apa yang harus lebih ditingkatkan lagi agar kehidupan kedepannya bisa happy gitu ya. Karena dia merasa bahwa dia juga perlu gitu ya memperhatikan dirinya sendiri. Mungkin selama ini dia suka mempermainkan perasaan orang lain di sini. Jadi dia harus mengoreksi diri, menyetabilkan diri agar keindahan atau ketampanan, kecantikan batinnya tuh juga keluar gitu. Karena selama ini yang dia tunjukkan kepada orang lain gitu ya, entah lawan jenis ataupun sesama jenis, adalah kemunafikan gitu ya.
bukan, dia tidak menjadi dirinya sendiri di sini. Maka dari itu di dalam masa transisi ini, orang masa lalu kalian perlu gitu ya mengoreksi dirinya sendiri, perlu masuk ke dalam dirinya sendiri, mempercantik batinnya gitu ya. Oke, kita lihat di kartu selanjutnya saja, ada apa lagi nih? Oke, ya, ada keangkuhan yang harus diruntuhkan, keegoan, sikap mau menang sendiri di sini ya. Oke, yang harus diupayakan atau diusahakan oleh orang masa lalu kalian adalah cinta kasih sayang. Mungkin orang masa lalu kalian selama ini terlalu tidak memakai hati gitu ya, kurang memakai hati, pakainya logika terus. Jadinya dia harus belajar untuk memberikan kasih sayang dengan tulus, lebih mengasihi orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang membutuhkan uluran tangan gitu ya. Dia sebenarnya orang yang baik, namun karena lingkungan sosial yang kurang mendukung dia, yang kurang baik tadi, jadi membawa pengaruh kepada dia secara pribadi, secara personal, yaitu menutupi yaitu kebaikan hatinya gitu ya. Selama ini dia kurang bisa menampakkan sisi baik dia gitu. Dia tuh sebenarnya orang yang lembut, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan welas asih gitu. Dia harus melatih itu gitu ya di masa transisi ini. Ya, dia harus belajar untuk mencintai dirinya sendiri. Dia harus belajar untuk memikirkan ya, atau berempatilah kepada perasaan, kepada orang lain gitu ya. Jangan selalu gitu ya mementingkan perasaanku. Ini juga bisa juga orang masa lalu kalian adalah seseorang yang playing victim ya, sukanya menjadi korban, nggak mau jadi pelaku, padahal dia adalah seorang pelaku gitu ya. Oke, ya, ada keseimbangan yang harus dia upayakan di sini. Keseimbangan ini bukan hanya untuk orang lain, menyeimbangkan dirinya dengan lingkungan sekitar dia, dengan kehidupan ini, dengan semesta ini, tapi dia harus menyeimbangkan di dalam dirinya gitu ya, terutama pada sisi gelap dia dan sisi baik dia, itu harus seimbang. Karena yang selama ini yang aku rasakan bahwa sisi gelapnya tuh lebih mendominasi, yang menjadikan seseorang ini ya ini mengalami masa karma gitu ya, masuk ke dalam fase karma gitu ya. Oke, kita akan lihat dari kartu selanjutnya saja, ada apa ya. Oke, ya, seseorang ini harus tahu gitu ya, orang masa lalu kalian tuh harus tahu sebenarnya keinginan dia tuh apa sih di dalam kehidupan ini. Kalau dia itu ingin pasangan seperti apa yang dia inginkan. Selama ini dia nggak tahu, asal berpacaran saja, atau asal pokoknya aku suka ya aku jalan sama dia gitu. Akhirnya dia tuh menjadi toksik gitu ya, atau menjadikan dia tuh selalu mental korban gitu ya. Oke, dimana ada Cancer gitu ya, ada energi Cancer. Energi Cancer aku lihat di sini seseorang ini, orang masa lalu kalian adalah orang yang mungkin tidak terlalu dekat, tidak terlalu hangat dengan keluarga dia gitu ya. Jadi dia tuh lebih nyaman, lebih mencari kehangatan dari luar diri dia, luar diri keluarga dia gitu ya.
misalnya dia lebih nyaman dengan teman-teman, dengan kenalan-kenalan dia yang bisa membuat dia merasa have fun gitu ya, merasa dipuji, dipuja, dicintai, disayangi, tapi dia sulit untuk memberikan kasih sayang itu, cinta itu pada orang lain gitu ya. Jadi ada seperti sifat flamboyan di sini ya. Oke. Dimana dia juga seseorang yang seperti yang aku katakan, seseorang ini sangat flamboyan, jadi sulit gitu ya untuk berkomitmen dengan orang masa lalu kalian ini gitu ya, bukan hanya kalian tapi orang lain gitu ya, cewek atau cowok lain gitu. Orang ini sangat sulit berkomitmen gitu, dia hanya suka iya sudah hubungan ini dijalani seperti ini aja gitu loh, nggak bisa kasih kejelasan status, mungkin kejelasan akan hubungan itu dia nggak bisa, dia takut gitu ya, dia takut kalau disuruh komitmen gitu. Oke, padahal pasangan tuh butuh komitmen, butuh status yang jelas gitu ya. Dia jiwanya masih suka berpetualang gitu ya. Dimana ada energi Libra di sini ya, butuh keadilan bukan hanya kepada diri dia sendiri tapi juga pada orang-orang lain, terutama kepada seseorang yang sudah dia buat jatuh hati pada dia gitu ya. Oke, dia sering keluar masuk dalam hubungan, bukan hanya pada kamu aja, mungkin juga pada orang-orang yang lain gitu ya. Sehingga banyak orang tuh sakit hati di sini, merasa dia tidak bisa adil kepada pasangannya juga bisa ya. Oke, kita lihat satu kartu lagi yang terakhir. Pesan malaikat untuk orang masa lalu kalian, atau mungkin ini bisa untuk kalian ya, motivation gitu ya. Oke, mungkin orang masa lalu kalian butuh motivasi dari kalian ya, butuh support dari kalian gitu ya, karena saat ini dia merasakan ini ya, banyak halangan, rintangan di dalam hidupnya gitu ya, banyak batu sandungan juga aku lihat seperti itu ya. Oke ya, mungkin kalian jika kalian masih memiliki keinginan untuk membantu, keinginan untuk berbuat kebaikan, mungkin kalian bisa menjadi support system bagi dia di saat dia merasa untuk hari esok harus sangat berusaha keras sekali ya, untuk hidup hari esok dia harus survive-nya setengah mati gitu ya. Oke, mungkin ini juga bisa untuk kalian ya. Kalian harus setelah mendengarkan readingan ini, mungkin kalian harus memberi motivasi kepada diri kalian sendiri untuk semoga untuk kalian tuh menambah gitu ya karma-karma baik dalam kehidupan kalian, agar apa yang sedang dialami oleh orang masa lalu kalian tidak terjadi kepada kalian. Semoga kalian menuai karma-karma baik gitu ya, selalu menuai karma-karma baik gitu ya. Oke, sesuaikan saja dengan kondisi dan situasi yang kalian alami gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih loh sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil dari hasil readingan kali ini. Salam bahagia dari aku, bye bye.